Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, hari ini kita bisa bertemu di dalam acara ibadah, mengawali kegiatan pemuridan PPA anak dan orang tua. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Kita percaya bahwa janji Tuhan begitu ajaib dan terukir dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita menserahkan tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah ibadah kita pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat setiap kasih anugerah-Mu, buat setiap penyertaan Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Besar setia Tuhan, sungguh ajaib, sungguh besar setia Kau nyatakan pada hidup kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Sama-sama kita katakan, percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dalam hadirat Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari sama-sama kita katakan, percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ajaib. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa buatnya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan, yang selalu memberkati dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan yang begitu baik bagi kami, untuk kami bisa datang kepada Tuhan, untuk kami bisa datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, berkati setiap peserta yang ada, berkati setiap orang tua murid yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami.
dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dengan saya katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kita dipilih dari segala bangsa. Dan saat ini kita juga dipilih menjadi umat Tuhan. Saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan dalam suatu acara yang luar biasa. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini kita mau jadi murid-murid Tuhan yang sejati. Katakan amin bersama-sama dengan saya. Amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Sorakan haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, hey, dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari sama-sama dengan saya katakan. Dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, hey, dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, pujian kami. Terimalah sembahan, terimalah sembahan dan pujian kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang buat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sudah memilih kita. Tuhan memakai hidup kita menjadi murid-murid Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku ajaib. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudaraku dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di sesi pertama ini kita akan bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan lewat satu kebenaran firman Tuhan yang hambanya mau sampaikan untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau serahkan di tangan kuat kuasa-Mu segala cita-cita kami, Bapak. Segala masa depan kami pertaruhkan menjadi miliknya Tuhan. Haleluya.
hidupku ku serahkan, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanmu, katakan bersama saya, menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tetapi dalam hadirat Tuhan, Tuhan inilah hidup kami Bapa. Tuhan inilah hidupku ku serahkan, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu Tuhan, jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daus Kusdodo untuk menyampaikan kabar firman Tuhan bagi kita semua. Baik, mari kita sama-sama hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu sekali lagi firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Terangi hidup kami, terangi kebenaran firman-Mu itu, sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami siap bersama-sama ditaburi kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini buat kasih dan anugerah Tuhan bersama-sama. Kita hari ini akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Allah, di mana bagaimana kita sebagai orang percaya hidup yang berdampak bagi semua orang. Kita bersyukur bahwa atas berkat yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Ia menebus dosa kita, Ia mengampuni dosa kita, Ia melepaskan keterikatan roh dunia dalam kehidupan kita. Maka sepatutnya dan seharusnya kita sebagai orang percaya mulai kita belajar hidup berdampak melalui keteladanan Kristus Yesus dalam kehidupan kita, saudaraku. Hidup yang berdampak melalui kasih Kristus dalam kehidupan kita. Apa sih artinya? Itu pertanyaan penting bagi kita. Apa sih artinya pentingnya kita hidup berdampak dalam kasih Kristus? Apa sih artinya kasih itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar bahwa kasih adalah merupakan suatu bentuk ungkapan yang paling dalam di dalam kehidupan pribadi kita, sekaligus sebagai hubungan yang akrab dengan Allah dalam kehidupan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk mengindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mengekang diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, dengan firman Tuhan yang kita bersama-sama baca hari ini sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus mulai berdampak melalui kasih, saudaraku. Nah, kalau kita hari ini belajar lebih dalam, kata kasih di dalam perjanjian baru itu ada dua yang saya dapatkan, yaitu kasih agape dan kasih philia. Nah, kasih agape itu adalah kasih untuk menyatakan kasih Allah, kasih sejati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menuntut balas jasa, dan kasih dari hati yang peduli pada orang lain. Yang kedua, saudaraku, kasih philia itu apa? Kasih philia adalah kasih sayang antara sahabat dan teman atau teman kita. Nah, seandainya saudaraku kita punya kasih yang memenuhi dalam kehidupan itu, kasih agape itu, saudaraku, maka kita bisa mengontrol kasih yang lainnya, yaitu kasih philia, kasih eros, kasih storge. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Yuk kita akan lebih dalam lagi belajar apa sih karakter dari kasih itu. Orang mengakui, oh aku memiliki kasih, namun sedikit orang, saudara kasih dalam Tuhan, untuk bisa merasakan kekuatan kasih, merasakan pengertian kasih atau komitmen kasih dalam kehidupan kita yang luar biasa. Tetapi saya percaya kasih yang berdasarkan kasih agape itu akan selalu membangun dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, Rasul Paulus menekankan dengan luar biasa kata kasih itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 14 ayat 4 sampai 7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan sebagainya. Bapak Ibu boleh baca. Nah, kita akan belajar beberapa perkara tentang kasih itu. Kenapa kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita? Kita percaya, saudaraku, Yesus menebus kita, Yesus mengampuni kita karena kasih. Kalau kasih itu benar-benar kita masukkan dalam kehidupan dan kita lakukan dalam hidup ini,
kasih itu akan bercahaya, memberkati banyak orang. Nah, kita akan belajar beberapa sifat-sifat kasih. Yang pertama, kasih itu sabar. Kita tahu bahwa orang yang sabar itu mampu mendengarkan dan peduli pada orang-orang sekitar. Karena kita percaya orang sabar pasti percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan hikmat, akan memberikan perhatian dalam kehidupan kita. Kalau kita dapatkan kasih itu juga kita berikan pada orang yang perlu kasih. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati atau baik hati adalah sikap atau sikap baik dan peduli kepada orang. Contohnya hari ini, mungkin di tetangga kita, di sekitar kita, atau teman kita yang hari ini mungkin mereka mengalami musibah namanya virus corona itu, mereka mendapatkan sakit virus corona ini, saudaraku. Mungkin banyak orang menjauhi, tapi hari ini saya katakan sekali lagi, engkau harus bergerak. Kalau engkau mau berdampak dalam kehidupanmu, hari ini miliki kasih, karena kasih itu murah hati kepada setiap orang kita. Kasih itu tidak cemburu. Kenapa saya katakan kasih itu tidak cemburu? Ya, kita baca dalam firman Tuhan tadi katakan rasa cemburu atau iri hati biasanya muncul saat orang lain, bukan kita, mendapatkan perhatian. Mungkin kita kadang sering, mungkin kita contoh dalam kehidupan kita, sering kalau orang mungkin saat ini, kenapa kok dia yang diperhatikan sementara aku yang pinter, sementara aku yang mungkin anak-anak pinter seperti itu. Tapi kenapa orang lain yang badunya seperti itu kok diperhatikan guru? Saudara kekasih Tuhan, kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti arti kasih yang sebenarnya, kita tidak terburu dengan kasih yang diberikan kepada orang lain. Kita menerima dengan penuh sukacita. Justru hari ini, kalau kita mengerti kasih itu, maka kasih kita harus kita berikan kepada orang lain. Yang selanjutnya, saudara, kasih itu tidak megah diri. Megah diri berarti meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Karena memang kasih, kadang saudara yang dalam Tuhan, kadang kalau kita, hari saya katakan kasih itu memegahkan diri, itu kadang membuat kita dijauhi banyak orang. Atau mungkin dengan teman-teman sebaya kita waktu-waktu mungkin main sama-sama, kadang wah kamu tuh bodoh, kamu goblok, kadang merendahkan itu. Sementara kadang kita pun sama, jadi podo bodone. Tapi kadang kita merendahkan. Nah, itu sesuatu yang tidak harus kita kerjakan. Makanya kasih itu meminta seseorang untuk melihat sisi baiknya, bukan sisi buruknya orang lain. Kalau kita melihat sisi buruknya orang lain, semua buruk. Tapi pada waktu kita melihat sisi baiknya orang lain, pasti itu menyenangkan bagi banyak orang. Selanjutnya, kasih itu tidak sombong. Kesombongan mulai muncul ketika kita merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Orang lain tidak ada artinya kita bisa sombong. Tapi justru kalau kita punya kasih, kita akan lebih menghormati orang lain di atas keinginan pribadi kita, di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, kita belajar lagi. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tindakan yang kita kerjakan, kalau kita punya kasih, pasti yang kita kerjakan sesuatu yang sopan. Tingkah laku kita, bicara kita, tutur kata kita. Mungkin pada waktu kita melihat, kalau zaman dulu saya ingat saudara kekasih Tuhan, tentang tuntutan sopan santun itu, saudara. Kalau ada orang tua, pada waktu kita jalan kita bilang permisi, kula nuwun, ngapunten, nyuwun sewu, itu kita kerjakan. Tapi anak-anak sekarang, zaman ini, orang tidak memiliki sopan santun, asal jalan saja. Tapi orang yang punya kasih dalam kehidupan kita, saya katakan kita mulai fokus dalam hidup kita untuk bisa menjalankan tata sopan santun. Karena Tuhan Yesus juga memiliki sopan santun yang luar biasa. Kasih. Selanjutnya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita mencari kesejahteraan diri kita sendiri, kita akan mengalami kemampuan yang kita miliki dalam hidup ini. Tapi kalau kita punya kasih, kasih itu akan membuat kita
memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini dengan berfokus kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan belajar lagi bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, tidak menyimpan kesalahan orang lain berarti cepat mengampuni orang lain dan menolak kepahitan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, anak-anakku yang ku kasih, mungkin kita pernah mengalami rasa tertolak. Mungkin kita mengalami rasa pahit hati. Mungkin kita pernah merasakan disingkirkan, diasingkan dengan orang-orang di sekitar kita, teman kita, orang tua kita, atau sahabat kita. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita tawar hati, mungkin kita tersakiti dan teraniaya. Tapi satu perkara mau saya katakan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang tidak mengasihi kita, orang-orang yang membenci kita. Pengampunan harus kita kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya kasih itu tidak bersukacita karena keadilan, saudaraku. Orang yang tidak hidup dalam kasih, selalu dia berpikir bahwa mereka tidak bersalah atau perilaku kita kasar, tidak seolah-olah tidak salah. Tetapi kalau dia memiliki kasih, maka kita bisa menghormati orang lain apa adanya dan berlaku keadilan bagi semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih tidak memilih-milih, atau mungkin kasih kepada orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang pendengar, aku harusnya kumpul dengan itu. Tapi tidak, namanya kasih itu tidak milih-milih, semua sama. Mau rambutnya keriting, botak, rambutnya merah, kuning, hijau, coklat, matanya besar, kecil, belok, semua sama di hadapan Tuhan. Kalau kasih kita ada dalam kehidupan kita, maka saudara dalam Tuhan, kita tetap akan bersinar bagi semua orang. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Dengan menanggung segala sesuatu, kasih dapat menahan kekasaran, menahan dosa, menahan kebobrokan moral dalam absolut dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita bobrok, kita dosa. Tapi mau saya katakan, kalau ada kasih, kasih itu akan muncul seperti air lumpur. Semakin contoh sederhana, kalau kita pada waktu ada gelas dikasih mungkin di situ kotoran atau lumpur, saudaraku, dan kita membawa botol aqua dan kita tumpahkan botol aqua itu ke gelas, maka saya percaya lumpur itu akan kalah dengan namanya air aqua itu, sehingga akan muncul air yang bening. Kasih itu bisa memberikan pencerahan, sinar dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih itu mengharapkan sesuatu. Kasih adalah hidup. Pada waktu kita memiliki kasih, kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena anugerah Tuhan selalu ada, menyinari dalam kehidupan kita. Mengharapkan kasih-Nya, mengharapkan anugerah-Nya, mengharapkan kebesarannya, mengharapkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Karena kasih memang mengharapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih menanggung segala sesuatu. Ini sebagai perenungan kita saat ini sebagai orang percaya. Kasih menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Kasih itu sanggup bertahan karena kasih Allah di dalam Kristus adalah selamanya. Bapak Ibu, mungkin kita sebagai orang percaya, kasih itu bisa luntur. Kita bisa luntur kasihnya kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain. Tetapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah murung kasihnya. Kasihnya tetap ada buat kita. Kasih yang kita miliki memang terbatas. Namun saat kasih Allah itu mempengaruhi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan lagi bisa menghentikan kasih Tuhan dalam diri kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah mengatasi rasa malu. Kasih Allah mengatasi rasa celaan. Kasih Allah mengatasi kejahatan.
Makanya saudaraku yang kasih dalam, ayo sama-sama belajar kasih yang tak terbatas. Kita menyuri teladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kasih yang berani berkorban, kasih yang rela mati untuk kebenaran di dalam hidup kita. Kasih itu rendah hati, sama seperti kasih Allah dalam Kristus mengajarkan hal-hal yang tersebut, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku, kalau saya hari ini merenungkan kasih Tuhan, saya tidak membayangkan seharusnya saya orang berdosa, seharusnya saya orang yang tersingkir, orang diasingkan, orang yang dibuang, bahkan saya harus masuk neraka. Tetapi karena karya kasih Kristus mati di atas kayu salib, itu membuktikan bahwa kasih Tuhan sepanjang masa dalam hidup kita. Biarlah hari ini firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama pujikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih murah hati. Oh, haleluya. Syukur. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti akan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali ajarilah kami. Mari kita bangkit bersama. Bangkit berdiri bersama-sama. Ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami hari ini. Sesi yang terakhir kami bersyukur dan berterima kasih. Biar kasih anugerah Tuhan melingkupi kami sepanjang masa. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang menjadi berkat dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, terimalah berkat itu di dalam satu nama Allah Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.